Oke, kita ketemu lagi di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru, Ngobrolin seputar apa aja. apa aja. Nah, ini jadi kita kali ini kedatangan Pak Ferry. Siap. Nama beliau adalah Ferry Fambudi ya Pak ya. Ya, ini Pak Ferry adalah salah satu orang dari BNN. Nanti Pak Ferry akan memperkenalkan diri secara khusus. Nah, jadi Pak Ferry ini bersama-sama kita di tengah-tengah kita ini untuk kalau dari BNN tentu saja membahas nggak jauh-jauh dari narkoba dan kawan-kawannya, termasuk pengedar lah, termasuk pengguna, terus rehabilitasi dan segala macamnya akan kita bahas di sesi kali ini. Jadi jangan kemana-mana karena ini pasti obrolan yang seru. Kita akan seperti biasa akan nemenin kalian dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi di hari Senin yang indah ini. Oke. Dan seperti biasa sesi pertama akan saya siarkan di YouTube juga besok jam 6 sore hari Selasa. Dan sesi 2 Selasa minggu depan akan saya siarkan juga jam 6 sore di channel yang sama, di channel Disciples Media. Oke Pak Ferry. Yap. Ya, saya panggilnya Pak Ferry ya ini. Siap. Oke Pak Ferry. Ini kan Pak Ferry sebagai orang BNN nih. Nah, di BNN ini Pak Ferry posisinya sebagai apa Pak? Ya. Terima kasih Mas Dias dan juga pemirsa yang ada di rumah nih. Ya. Ini segmentasinya anak muda ya. Ya, segmentasi anak muda. Kita yang ada di sana. Ya. Kebetulan saya dipercaya sebagai subkoordinator bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di BNN Kota Batu, yang tugas dan fungsinya adalah memberikan edukasi, terutama di preventif ya, pencegahan. Jadi kita melakukan banyak sosialisasi, kemudian ada deteksi dini, itu bagian dari tugas kami, termasuk tes urin, terus campaigns ke berbagai media, termasuk televisi, radio, media luar ruang, cetak, koran, dan lain-lain, itu menjadi tugas dan fungsi kami. Dan alhamdulillah di Batu, khususnya karena Batu kota kecil ya, insya Allah kita semua, hampir semua lini terjangkau oleh kegiatan kami. Oke, jadi so far BNN bekerja dengan baik ya Pak di kota Batu, karena ya mungkin secara geografis kecil juga, jangkauannya tidak terlalu luas begitulah. Oke Pak, nah ini kalau ngomong-ngomong soal BNN ini kan nggak jauh-jauh dari narkoba ini. Yep. Nah, kalau ngomong-ngomong soal BNN yang dikerjakan BNN sekarang itu secara statistik itu seperti apa nih Pak kalau di Kota Batu? Ya, kalau berbicara tugas dan fungsi BNN, mungkin di awal ya saya berikan pemahaman sedikit tentang BNN, karena penanganan penyalahgunaan narkoba ini sebenarnya dari zaman Bahala Tea itu sudah ada yang menangani. Sebelum BNN berdiri, itu ada kepolisian, kalau di level tingkat kota kabupaten itu ada Kasat Narkoba. Jadi mereka sudah menangani masalah penyalahgunaan narkoba jauh sebelum kita ada. Oke. Kenapa kemudian ada BNN? BNN leg spesialis khusus menangani masalah penanganan penyalahgunaan narkoba. Ya, karena dianggap polisi ini kerjanya bukan kurang bagus ya, kurang maksimal, karena kepolisian ini tugasnya banyak banget. Dari maling ayam bisa jadi urusannya dengan polisi, tabrak lari urusannya dengan polisi, pembunuhan dengan polisi, pencurian dengan polisi, dan lain, penipuan dengan polisi, dan lain-lain, itu muaranya pidana awal pasti ke kepolisian, termasuk penyalahgunaan narkoba. Maka karena data menunjukkan bahwa Indonesia ini sudah penyalahgunaannya terkait penyalahgunaan narkoba ini luar biasa, maka perlu penanganan khusus. Artinya narkoba ini menjadi bagian dari extraordinary primary crime. Extraordinary. Iya, jadi ada 3 kejahatan utama di Indonesia yang perlu disegerakan penanganannya. Kalau kita bicara teroris, Indonesia adalah negara yang mohon maaf sudah di luar sana dicap sebagai teroris, karena beberapa kali memang terorisme terjadi di Indonesia. Betul. Kemudian corruption, korupsi. Di Indonesia bukan lagi hal baru. Sudah mengakar, bahkan kita sebagai masyarakat kelas bawah, kita sudah jengah dengan kabar-kabar itu. Dan bahkan kita cenderung apatis, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu sebagai masyarakat bawah. Nah, tetapi kemudian dengan kasus yang ketiga, yaitu penyalahgunaan narkoba, selama ini kita hanya menganggap narkoba ini biasa-biasa saja. Ya, padahal efek dari penyalahgunaan narkoba ini sangat luar biasa tanpa kita sadari. 50-60 orang meninggal dunia setiap hari karena penyalahgunaan narkoba. Tapi kita masyarakat masih fine-fine saja,
diem-diem saja, nggak mau tahu kalau itu bukan keluarga kita. Baru kalau keluarga kita hebohnya luar biasa. Itu yang masih terjadi di masyarakat. Bahkan ketidaktahuan kita, karena sekali lagi penyalahgunaan narkoba itu bahaya laten ya. Jadi kita tidak pernah tahu di antara kita yang hari ini ada di ruangan ini, pemirsa yang ada di rumah, secara tampilan fisik kita fine-fine saja, seger-seger saja. Betul. Tapi ternyata dia adalah penyalahguna. Kita nggak bisa secara fisik, secara kasat mata kadang tidak bisa membedakan itu. Nah, dari situlah kemudian ternyata setelah diteliti, fenomena gunung es ini terjadi pada kasus penyalahgunaan narkoba. Dari secara statistik, angka hari ini 3,4 juta orang di Indonesia kurang lebih menyalahgunakan narkoba secara rutin. Yang coba pakai sekitar 4,5 juta orang. Bahkan di dunia, level dunia, itu sekitar 275 juta orang. Itu data yang dirilis oleh UNODC. Ya, yang dirilis oleh UNODC. Dan kemudian kita bisa bayangkan 275 orang di dunia ini kecanduan narkoba. Itu sama dengan jumlah penduduk kita. Betul. Ya. Total. Indonesia totally sekarang kurang lebih 275 juta orang kecanduan 75 orang jiwa di Indonesia. Dan kita bisa bayangkan kalau dikumpulin itu ya orang se-Indonesia gitu ya kan. Kecanduan narkoba. Nah, itu fakta-fakta yang mungkin pemirsa dan juga warga Indonesia yang masih belum paham tentang itu dan bahayanya yang ternyata sangat luar biasa. Oke, kalau dari statistik tadi di Indonesia sekitar 3 juta yang pengguna aktif dan 4 juta yang bisa dibilang coba-coba gitu. Pakai. Oke, berarti bisa dibilang sekitar 7 juta nih Pak ya. Kalau diakumulasikan. Nah, kalau misalkan dari 7 juta orang ini kan pastinya mereka bukan orang yang nggak tahu lah Pak. Mereka pasti sudah tahu lah, paham kenapa mereka pakai, tapi mereka juga paham juga bahwa itu adalah hal yang salah digunakan. Nah, tapi kenapa sih Pak kok nggak habis-habis rasanya walaupun sudah diberantas gitu? Ya, jadi memang sekali lagi narkoba ini adalah bahayanya sangat luar biasa. Dampaknya, jeratnya itu luar biasa. Jerat narkoba tidak kenal siapa dia, mau level orang atas, mau level orang bawah, orang kaya, orang pinter, bahkan orang cerdas pun sekelas profesor bisa kena jerat ini. Ya, kenapa seperti itu? Karena memang narkoba ini yang diserang awal adalah memori kita, saraf ya. Jadi kenapa kemudian ketika kami, terutama saya dan teman-teman di P2M itu selalu ketika campaign selalu kita katakan jangan pernah dekati narkoba. Mendekati aja kalau bisa jangan gitu kan. Jauhi narkoba. Jangan coba-coba apalagi. Karena apa? Karena prinsip ketika orang sudah pada level kecanduan narkoba, prinsipnya di sini ya, red line-nya adalah tidak ada kata sembuh ya. Yang perlu digarisbawahi adalah tidak ada kata sembuh ya untuk seorang pecandu narkoba. Kenapa seperti itu? Karena belum ada teknologi, belum ada ilmu medis, belum ada ilmu kedokteran yang bisa menyambungkan sel saraf otak. Jadi yang pertama sekali lagi diserang adalah sel saraf otak kita. Ya, itu yang terjadi. Dan ketika kita tidak pungkiri banyak orang yang ternyata dulu pemakai ternyata sekarang sudah berhenti begitu kan? Betul. Ya karena banyak alasan, misalkan karena menikah, karena sudah punya anak, pengen menjadi sosok contoh yang baik buat anaknya, betul-betul berhenti total. Tapi yang bisa dipastikan adalah walaupun dia berhenti, kualitas hidupnya pasti menurun. SDM-nya pasti menurun. Karena apa? Karena itu tadi, tidak ada teknologi, belum ada ilmu medis yang bisa menyambungkan sel saraf otak manusia. Dan itu yang perlu harus digarisbawahi dan disadari untuk teman-teman terutama remaja yang ini banyak sekali, gampang sekali ya remaja itu tergoda bujuk rayu penyalahgunaan narkoba. Itu sih. Oke. Nah, kalau begitu Pak, kira-kira nih jika BNN menangkap seseorang yang kedapatan dia itu pengguna, nah itu dia itu kan pasti ditangkap nih. Nah, terus barang buktinya diapain Pak biasanya? Ya, kalau BNN menangkap pasti ada dua kemungkinan ya. Kita kemungkinannya ada rehabilitasi, kemungkinannya ada pidana. Jadi yang perlu dipahami ketika menangkap ini jangan hanya BNN ya. Karena ada lembaga penegak hukum lain yang berhak untuk menangkap. Misalnya di kepolisian. Ada dua kemungkinan, yaitu rehabilitasi ataupun berakhir pidana. Ya.
seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya penyalahgunaan narkoba itu sebelum lahir BNN, itu sudah teman-teman kepolisian itu sudah punya kewenangan ke sana. Tetapi kenapa kemudian harus ada BNN? Ya. Nah, ini yang perlu dipahami. BNN berdiri, betul kita masih punya kewenangan untuk penangkapan, tapi kita di case-case yang level atas ya. Karena target kita adalah memutus jaringan. Gitu. Memutus jaringan. Dan kemudian yang kita kedepankan di BNN, tugas fungsi BNN itu adalah selain pencegahan adalah rehabilitasi, ya. Rehabilitasi kita kedepankan. Kenapa seperti itu? Karena kami berprinsip ketika seorang pecandu kemudian karena apes tertangkap, gitu ya, ketangkap kepolisian, ketangkap BNN, kalau muaranya ke penjara atau pidana, ini tidak menyelesaikan masalah. Ya. Penjara bukan menjadi solusi, tetapi khusus pecandu, pemakai, lebih baik dia direhabilitasi. Karena apa? Karena sekali lagi, ketika seorang yang hanya menyalahgunakan narkoba untuk kebutuhan dirinya sendiri, ya, tanpa dia ada sisi edar, tanpa menjual, tanpa memberikan ke orang-orang lain, ketika ketangkep harus masuk penjara. Di penjara ini bukan lagi dia tobat, tapi dia akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin lebih levelnya di atas dia. Di sana akan ada ketemu yang namanya bandar. Ya. Di sana akan ketemu pengedar. Betul. Di sana akan ketemu produsen bahkan, ya. Karena sampai dengan hari ini survei membuktikan 70-80% penghuni penjara itu case-nya adalah kasus narkoba. Boleh nanti Mas Dias kalau wah Pak Ferry ini mengada-ngada mau coba nih survei ke lapas gitu ya. Kira-kira kasusnya berapa orang yang di sini? Dari sekian 100% itu kurang lebih 7-80% adalah kasus narkoba. Ya. Baru selebihnya adalah kasus-kasus pembunuhan, kasus tabrak lari, kasus segala macam. Nah, parahnya orang yang di luar kasus narkoba ini, yang di luar 70-80% ini, bisa jadi ketika dia masuk ke penjara, ketemu dengan napi-napi narkoba, bisa ketarik. Karena mohon maaf, bukan berarti saya mendiskreditkan kinerja dari teman-teman di lapas, tapi sampai dengan saat ini tingkat kepercayaan masyarakat dan bahkan menyampaikan kepala BNN itu 90% peredaran gelap narkoba di Indonesia itu dikendalikan dari dalam penjara. Jadi di dalam penjara itu bukan orang terus kapok, tobat, tidak. Enggak, masih bisa mengendalikan. Kenapa seperti itu? Karena mereka teknologinya lebih canggih. Kalau kita di dalam penjara mungkin dilarang menggunakan handphone ya. Betul. Ya. Tapi mereka tidak lagi menggunakan handphone dengan jaringan-jaringan yang biasa kita gunakan seperti simpati, seperti telkom, tidak. Mereka langsung pakai satelit. Oh gitu. Dan tentunya alat-alat itu bisa masuk karena oknum yang ada di dalam. Dan itulah permasalahan kita, tugas kita berat memang. Ya, BNN. Sekali lagi, BNN sebagai leading sektor, dan ini bukan tugas BNN saja, maka kemudian kita menggandeng, monggo, ini tugas kita bersama. Termasuk terima kasih hari ini. Ini media yang sangat luar biasa untuk menyampaikan informasi-informasi seperti ini, dengan harapan tentunya masyarakat, teman-teman yang ada di luar sana yang menonton tayangan ini juga punya andil nanti ya. Seberapapun peran Anda, sekecil apapun peran Anda, pasti akan punya manfaat atau value untuk kita terhadap penanganan penyalahgunaan narkoba. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini ngomong-ngomong soal pengguna dan pengedar nih tadi. Kira-kira gimana sih Pak kita mengetahui ini ciri-cirinya, oh ini seorang pengguna nih, ini adalah seorang pengedar. Apakah ada ciri-ciri khusus gitu Pak? Kalau ciri-ciri khusus, mungkin teman-teman pemberantasan ya, itu yang lebih paham ya. Kalau saya menyampaikan nanti salah, saya nggak enak ya, karena itu prevalnya teman-teman yang pemberantasan, mereka tahu. Tapi yang jelas, hati-hati dengan yang namanya jaringan ini. Buat teman-teman ya, begitu sekali masuk, biasanya susah keluar. Ya, susah keluar. Kenapa kemudian monggo diamati saja ketika di media nasional maupun lokal terblow up, kasus-kasus besar itu sangat minim sekali kita tangkap. Karena memang orang-orang yang masuk jaringan itu lebih
istilah dia lebih memilih pasang badan. Ketika dia tertangkap, kemudian diinterogasi, mau dikembangkan ke level atas-atasnya itu, mereka lebih memilih pasang badan, cukup di saya saja. Oh, nggak mau ke belakang-belakangnya, Pak, Nggak ya? mau membuka level atasnya. Oke. Bandar yang lebih besar, produsen yang lebih besar. Karena apa? Karena jiwanya terancam. Jangan salah, ketika masuk jaringan itu pasti ada proses. Saya nggak nyebut baiat ya, mungkin istilahnya lebih umumnya seperti itu yang berada di masyarakat. Tapi doktrin-doktrin itu sudah masuk dulu. Kalau kamu buka, nyawamu terancam. Kalau kamu buka, keluargamu terancam. Tapi kalau tidak membuka, kamu aman, kamu masuk penjara, keluargamu aman, satu sisi akan diberi penghidupan. Ada beri jaminan secara ekonomi. Maka banyak bandar-bandar level menengah, level bawah itu tutup mulut. Stop di saya saja, saya yang salah, sudah, saya di penjara. Akan mikir seperti itu. Jadi memang susah. Kalau tadi ciri-ciri susah, nggak bisa. Kalau pengguna bisa lah ya ciri-cirinya kelihatan. Tapi kalau bandar, pengedar nggak bisa. Kadang orang dia secara tampilan fisik fresh-fresh saja karena dia bukan pengguna. Dia murni berbisnis, bisa ya. Di tes urin pun negatif ya. Tapi dia melakukan bisnisnya karena keuntungannya luar biasa. Ya, keuntungan bisnis yang paling menguntungkan dalam waktu singkat dan keuntungannya fantastis sampai dengan saat ini adalah bisnis narkoba. Bayangkan saja disparitas harga. Di Cina, 1 gram sabu itu harganya 20.000, ya. 1 gram. Di Cina, 1 gram sabu itu 20.000. Di Iran itu 50.000 1 gram. Di Indonesia, Kota Batu itu 1,4. Wih, berapa ratus kali lipat. Kan keuntungannya seperti itu. Maka banyak orang tergiur untuk berbisnis itu. Walaupun tentunya resikonya juga sangat luar biasa. Oke. Nah, ini sedikit pengetahuan nih memang buat kita ya. Karena jujur karena saya secara pribadi juga kayaknya sudah lama banget nih Pak, nggak pernah dapat ilmu langsung. Saya kira nggak pernah pakai ya. Nggak lah Pak, nggak pernah pakai memang. Oke, nah ini Pak, ini pertanyaan yang terakhir dari sesi pertama. Nah, ini kan kita sudah tahu bahwa narkoba itu bahaya. Masyarakat mungkin yang nonton juga sudah tahu bahwa ini berbahaya. Dan secara khusus di Kota Batu ini gimana sih Pak keadaannya sekarang? Secara khusus di Kota Batu. Kota Batu. Mungkin anggapan kita adalah kota kecil ya. Betul. Kota kecil dengan hanya 3 kecamatan, hanya terdiri dari 24 desa dan kelurahan gitu ya. Tetapi jangan salah, Kota Batu sebagai kota wisata, bahkan sentra wisata di Jawa Timur, menjadi tempat di mana banyak orang-orang justru yang di luar Batu menyalahgunakan narkobanya di Batu. Oh gitu. Hotel, villa-villa itu menjadi tempat-tempat yang perlu kita waspadai dalam tanda kutip. Ya, karena memang kita menyadari potensi itu. Dari segi ekonomi, tempat-tempat tersebut bisa menghasilkan PAD yang sangat luar biasa. Tetapi di sisi lain kita juga harus waspada. Karena tempat-tempat yang villa tersembunyi, kemudian hotel-hotel yang dengan pengamanan yang cukup safe gitu, banyak menjadi tempat-tempat penyalahgunaan narkoba. Maka ada banyak hal yang kita lakukan dengan kesadaran bahwa kita kota wisata. Kita selalu bekerja sama dengan PHRI untuk paling tidak berkomitmen. Ya, paling tidak berkomitmen. Terlepas dari ternyata tamu itu menggunakan atau apa, yang penting kita sudah berbuat, ya. Sudah berbuat. Itu yang menjadi prinsip kami. Yang jelas pemerintah Kota Batu komitmen untuk mewujudkan Kota Batu sebagai kota bersinar, kota bersih narkoba, yang kita mulai dari level desa. Karena apa? Karena hasil survei membuktikan bahwasannya ketahanan masyarakat desa itu lebih bagus dibandingkan dengan masyarakat kota. Jadi kalau tahun 2021 itu Mas, hasil survei, tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu di pedesaan itu menurun, tapi di perkotaan naik. Ya. Nah, khusus di Kota Batu trennya itu cenderung naik. Padahal ini adalah kondisi COVID ya. Mungkin kita beranggapan sebagian karena kondisi COVID, sulit, perekonomian sulit, nggak punya duit, itu bukan menjadi alasan. Ternyata di Kota Batu dari tren bulan pertama ke bulan-bulan berikutnya itu terus naik dan banyak. Ya, untuk ukuran kota kecil dengan hanya 3 kecamatan.
Betul, betul, betul. Cukup banyak berarti Pak ya di Kota Batu. Ya. Oke. Oke Pak Ferry, terima kasih kita sudah menyelesaikan sesi pertama dari Ngobrol Apa. Tentu saja kita akan melanjutkan lagi di sesi yang kedua dengan pembahasan masih seputar narkoba bersama dengan Pak Ferry. Oke, kita ketemu lagi setelah yang satu ini.